Ayat ke-16, hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu, untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang. Juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah Tuhan dan kereta penopang dan laut tembaga yang ada di rumah Tuhan dipecahkan oleh orang Kasdim dan seluruh tembaganya diangkut mereka ke Babel. Kuali-kuali, penyodok-penyodok, pisau-pisau, bokor-bokor penyiraman, dan cawan-cawan dan segala perkakas tembaga yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian diambil mereka. Juga pasukan pasu-pasu, perbarahan-perbarahan, bokor-bokor, penyiraman, kuali-kuali yang dihasilkan di cawan dan piala-piala, baik segala yang dari emas maupun segala yang dari perak, diambil kepala pasukan pengawal itu. Adapun dua tiang laut satu itu dan kedua belah lembut toga yang ada di bawah kereta penopang yang dibuat oleh Raja Semu untuk rumahan, tiada tertimbang tembaga segala perkakas ini. Adapun tiang-tiang itu satu tiang 18 hasta tingginya dan 8 dililit oleh tali yang 12 hasta panjangnya, tebalnya 4 jari dan geronggang dari dalam. Di atasnya ada ganja dari tembaga, tinggi ganja yang satu itu 5 hasta, dan jala-jala dan buah-buah delima itu ada di atas ganja itu keliling. Semuanya dari tembaga, dan tiang yang kedua itu seperti itu juga mengenai buah delima. Ada 96 buah delima yang merupakan gambar timbul. Seluruhnya buah-buah delima itu ada 100 pada jala-jala itu berkeliling. Lalu kepala pasukan pengawal itu menangkap seraya, imam kepala dan Zefanya, imam tingkat 2 dan ketiga orang penjaga itu. Amin. Silakan ya, ini arti ya. Ayat 25 ya. Oke. Baik. Halo. Belum bisa. Kak Yeni nggak bisa baca, Kak katanya. Hah? Cuman dengerin aja katanya. Oh, oke. Baik. Dari kota itu ditangkapnya seorang pegawai istana yang diangkat mengepalai prajurit-prajurit dan 7 orang pelayan pribadi raja yang terdapat di kota itu, dan panitera panglima tentara yang mengarahkan rakyat negeri menjadi tentara, dan 60 orang dari rakyat negeri yang terdapat di tengah-tengah kota itu. Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, menangkap mereka dan membawa mereka kepada Raja Babel di Riblah. Lalu Raja Babel menyuruh membunuh mereka di Riblah, di tanah Hamat. Demikianlah orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan dari tanahnya. Inilah jumlah rakyat yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan dalam tahun ke-7. 3.023 orang Yehuda. Dalam tahun ke-18 zaman Nebukadnezar, 832 jiwa dari Yerusalem. Dalam tahun ke-23 zaman Nebukadnezar diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, 745 jiwa orang Yehuda. Seluruhnya berjumlah 4.600 jiwa. Yoyakin Siani. Kemudian dalam tahun 37 sesudah Yoyakin, Raja Yehuda dibuang dalam bulan ke-12, pada tanggal 25 bulan itu, maka Merodak Raja Babel dalam tahunnya menjadi raja, menunjukkan kasihannya kepada Yoyakin Raja Yehuda dengan melepaskannya dari penjara. Merodak berbicara baik-baik dengan dia dan memberikan kedudukan kepadanya lebih tinggi pada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dia di Babel. Yakin bahwa mengganti pakaian diarahnya boleh selalu menurut terhadap raja selanjutnya. Amin. Oke. Ayat terakhir ya berarti. 34. Ayat 34, dan tentang belanjanya, Raja Babel selalu memberikannya kepadanya sekadar yang perlu tiap-tiap hari,
selama hidupnya sampai hari matinya. Amin. Amin. Haleluya. Oke, jadi teman-teman sekalian, kita sudah menyelesaikan kitab Yeremia. Sungguh anugerah ya, dari pasal 1 kita berjalan terus sampai ke pasal 52. Ya, kita melihat bahwa Tuhan ingin terus menyatakan kepada umatnya bahwa apa? Di dalam kehidupan sebagai umat Allah, kita harus memiliki satu kehidupan yang benar-benar kudus. Ya, jadi nanti kita akan lihat ada pembagian dari kitab Yeremia pasal 52 ini, yaitu dari ayat 1 sampai ayat 16. Itu adalah bagaimana pembicaraan untuk bagaimana bangsa Israel ya atau Yerusalem jatuh kepada pembuangan. Kenapa dikatakan ayat yang ketiga? Sebab oleh karena murka Tuhanlah hal itu terjadi terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Zedekia memberontak terhadap Raja Babel. Nah, teman-teman sekalian, kenapa bisa kita sampai hari ini beroleh selamat? Padahal saat itu Tuhan telah menghakimi atau mendidik umatnya, bahkan menghukum umatnya. Kita lihat selanjutnya ya. Di ayat yang ke-15 ya, sebagian dari orang-orang yang paling lemah dan sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan pembelot-pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel dan sisa-sisa para pekerja tangan diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Artinya apa? Hari ini kita juga memiliki satu berkat ya. Apa itu berkatnya? Kita dulunya jauh dari Allah. Kita dulunya dibuang. Karena apa? Dosa, dunia yang membuat kita tidak bisa esa dengan Allah. Namun, di ayat selanjutnya, ayat yang ke-17 sampai 23, ada penjelasan lebih lanjut, yaitu apa? Katakan di sini, ayat yang ke-21, ya. Adapun tiang-tiang itu, satu tiang 18 hasta tingginya, dan dapat dililit oleh tali yang 12 hasta panjangnya, tebalnya 4 jari dan geronggang dari dalam. Kak, ini apa sih ngomongin tinggi, panjang, ya, lebar, nah, tebal. Kita melihat bahwa Tuhan ingin menyatakan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah Allah yang teliti. Ya. Teliti, ingin supaya kita juga memiliki karakter yang demikian. Tiap hari, apakah kita ada doa? Tiap hari, apakah kita ada datang pada Tuhan? Setiap hari, apakah kita sudah menjadikan Tuhan sebagai yang utama? Ya, ini harus menjadi concern ya, pikiran kita sama-sama. Oke, kita lanjut. Jadi dari kesimpulannya di dalam ayat 24 sampai yang ke 34 itu berbicara bagaimana akhirnya bangsa Yehuda itu terbuang. Ya, di ayat yang ke-25 dikatakan, dari kota itu ditangkapnya seorang pegawai istana yang diangkat mengepalai prajurit-prajurit dan 7 orang pelayan pribadi raja yang terdapat di kota itu, dan panitra panglima tentara yang mengerahkan rakyat negeri menjadi tentara, dan 60 orang dari rakyat negeri yang terdapat di tengah-tengah kota itu. Nah, sampai di sini kita mulai menyadari bahwa ternyata Tuhan itu menghukum atau menghakimi umatnya tidak main-main. Ya, jadi dia mengatur situasi supaya umatnya mengalami pembuangan. Namun untuk apa? Sekali lagi, untuk menyadarkan, hei kamu itu sudah terlalu jauh daripadaku. Hei kamu itu sudah terlalu lama tinggal dalam kenyamanan, sedangkan aku di sini menunggumu. Ya. Sehingga dikatakan di ayat yang terakhir, dan tentang belanjanya, Raja Babel selalu memberikannya kepadanya, sekadar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya sampai hari matinya. Artinya apa? Tuhan menggunakan orang lain itu untuk memperhatikan kita. Jangan sampai kita juga mengalami hal itu. Menunggu sampai kita menjadi orang yang jauh daripada Tuhan, tidak bisa lagi dekat dengan Tuhan, sampai Tuhan memakai orang lain. Nah, hari ini firman sudah tersedia. Alkitab ada di mana-mana. Maukah kita menjadi orang yang selalu diberi makan, atau kita mau menjadi orang yang kuat? Kita bisa makan sendiri, kita bisa hidup
karena kita percaya pada Tuhan. Nah, ini inti atau poin dari kitab Yeremia pasal yang terakhir, ya. Jadi moga melalui pembahasan dari pasal 1 sampai 52 kita tidak menjadi kehilangan atau lupa, tapi kita semakin ingat, oh ternyata Tuhan adalah keadil benaranku. Oh ternyata Tuhan adalah yang membenarkan aku dengan Allah. Sehingga hari ini aku harusnya hidup hanya untuk Allah. Nah, sekarang ada pertanyaan, ya. Allah menciptakan bumi, ya kan? Nah, sekarang bumi untuk siapa? Ada yang bisa jawab? Allah menciptakan bumi. Bumi untuk siapa? Oke, mungkin Royal. Untuk kita, Kak. Yes, that's right. Dan kita untuk siapa? Kita untuk siapa? Mungkin ada Nadia mau jawab? Kita untuk Tuhan. Benar sekali. Ya, tepat. Jadi Allah menciptakan bumi, bumi untuk manusia, manusia untuk Tuhan. Jadi jangan lagi kita hidup untuk bumi, ya, tapi hidup untuk Tuhan. Kalian sudah tepat sekali ya, puji Tuhan. Oke, jadi mulai besok kita semua adalah calon orang-orang yang terangkat. Amin, haleluya. Oke, sekarang kita lanjut dulu ya. Jadi ini tadi sudah dikatakan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Kita akan baca kitab Ibrani pasal yang ke-12 ya. Ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Silakan tadi yang terakhir belum selesai, Nadia 2 ayat lagi ya. Ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Amin. Oke. Berarti saya lagi ya. Amin. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu, seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat 6 ya. Masih di mute. Iya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung gajaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Amin. Silakan Kelvin. Jaringannya Kelvin lagi nggak bagus. Oh, oke. Silakan berarti langsung Nadia ya. Oke, Ayat 9. Ya. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terplecok,
tetapi menjadi sembuh. Haleluya. Oke. Teman-teman sekalian, kita sudah melewati 11 ayat pasal dari kitab Ibrani ya. Nah, kitab Ibrani kan menunjukkan bahwa Allah atau Kristus itu melebihi segala sesuatu. Nah, artinya apa? Hari ini kita sebagai ciptaannya juga setara dengan itu. Kenapa bisa demikian? Kita trace back lagi ke dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Ya. Katakan apa? Baiklah kita menciptakan atau menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, segala ternak, ya, dan seluruh bumi. Artinya apa? Seharusnya kita ini memiliki bumi, karena kita sudah dibuat berkuasa. Tapi mengapa sekarang kita dikuasai oleh perkara-perkara dunia? Itu pertanyaannya. Terkadang ini tidak bisa dipungkiri ya. Kita semua dikuasai oleh si kota kecil ini. Ini kota kecil ya. Nah, artinya apa? Harusnya si kota kecil ini kita yang kendalikan. Bukan kota kecil ini yang mengendalikan kita. Poinnya dari Ibrani pasal 12. Apa? Poinnya adalah kita harus melihat dengan jelas. Bagaimana dikatakan ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Pertanyaannya, apa perlombaannya? Ada yang bisa bantu jawab? Apa perlombaan yang diwajibkan bagi kita ini? Oke, kunci jawabannya ada di kitab Filipi pasal 3 ayat 13. Ya, nanti teman-teman boleh lihat sendiri, Filipi 3 ayat 13. Kalau kita lihat bareng-bareng dulu ya, sebentar ya. Oke. Filipi 3 ayat 13. Ini apa? Nah, ini loh, ya. Paulus berkata bahwa, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang aku lakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi perlombaan apa? Perlombaan untuk bisa memiliki iman yang terus maju kepada Kristus. Oke, kita kembali sedikit ke kitab Ibrani ya. Dikatakan Nabi apa? Kenapa hari ini kita banyak menderita? Kenapa hari ini kita banyak kena cobaan dan sebagainya? Karena kita sedang mengalami namanya didikan, ya, didikan dan hajaran Allah. Ya, katakan ayat 8, jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diterita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. Nah, kita semua punya orang tua bukan? Dan orang tua kita punya cara mendidiknya masing-masing. Kalau dulu saya mempunyai orang tua itu, kalau saya bandel ya, saya ini disabet pakai rotan sampai merah, ya, atau bahkan disuruh tidur di luar. Kenapa? Saya diganjar. Kalau saya salah, saya dinasihati. Nah, demikian pun dengan Tuhan. Kalau kita sudah sedikit saja jauh daripada Tuhan, Tuhan pasti akan memberi satu situasi atau kondisi yang menyebabkan kita itu, aduh, kok begini banget ya hidup. Nah, hari ini pandemi pun juga seharusnya membuat orang semakin sadar. Sudah berapa lama jauh daripada Tuhan? Sudah berapa lama kita meninggalkan Tuhan? Ya, jadi pembahasan malam ini sampai di sini. Semoga kita semua boleh memiliki satu pandangan yang jelas, ya, bahwa Tuhan tidak ingin kita jauh daripadanya, dan Tuhan hanya ingin supaya kita menjunjung tinggi namanya. Bukan berarti Tuhan itu egois. Bukan berarti Tuhan itu tidak bisa memberi kita belas kasihan. Tapi memang karena dia sudah layak. Dia bisa mendapatkan itu. Nah, dia telah mati bagi kita dan menebus kita dari dosa. Amin. Puji Tuhan. Apakah masih ada pertanyaan? Oke. Aku mau nanya deh, Kak. Silakan. Tadi kakak bilang kalau sedikit aja kita jauh dari Tuhan, Tuhan kasih ganjaran. Tapi
kalau aku nengok kayak ada gitu yang jauh banget dari Tuhan, tapi nggak dapat ganjaran gitu. Belum Ya, itu dapat. tadi. Ya, berarti dia sudah menjadi anak-anak gampang. Karena apa? Sudah dinasihati, sudah diberi kode ya, tapi dia nggak pernah connect. Akhirnya ya udah makin jauh. Seperti anak yang hilang itu loh. Kan kisah mengenai anak yang hilang, anak bungsu. Ya. Sebenarnya itu dia diberikan semua tuh. Hak warisan dia diberikan semua. Tapi ketika satu kondisi kan dia semakin jauh kan dia dihamburkan tuh, dia foya-foya ya. Foya-foya dihabiskan uangnya. Ketika habis baru dia sadar, aduh, harusnya aku di rumah bapak. Kenapa aku makan ampas babi? Kenapa? Nah, mungkin proses untuk sampai di situ bagi orang yang kamu sebutkan tadi cukup lama. Tapi bagi kita, karena Tuhan mengasihi kita, ya, dia cepat memberitahu kita. Dia beri kita ganjaran. Misal, hari ini saya berbohong. Ya, misal hari ini saya juga menyakiti hati orang tua saya. Mungkin besok ada sesuatu terjadi pada saya. Kita tidak tahu. Nah, maka harus dengan kesadaran pribadi, dengan hati sendiri, kembali kepada Tuhan. Karena ada satu pujian ya, dengan lembut Tuhan Yesus memanggil orang yang lelah pulang. Nanti coba saya cari kidungnya ya, saya cari pujiannya, supaya nanti bisa memberkati. Oke, pertanyaan bagus dari Nadia, terima kasih. Apakah sudah terjawab? Udah Kak, thank you. Welcome. Oke, ada lagi dari Royal atau Kelvin? Baik, kalau tidak ada, kita berarti sampai di sini ya. Sampai di sini, kita akan lanjutkan lagi esok.